Hai teman-teman, sebelumnya kita sudah mempelajari konsep perulangan kan? Nah, kali ini kita akan mencari tahu bagaimana konsep pada perulangan for, yaitu jenis perulangan yang pertama. Sekarang, bayangkan setiap pagi kamu mempunyai 5 pot tanaman yang harus disiram agar mereka dapat tumbuh dengan subur. Tapi, bagaimana kalau kita memberitahu komputer untuk melakukannya secara berurutan? Nah, disinilah for loop berperan. Kamu harus menyiram 5 pot tanaman yang ada di halaman rumahmu. Kamu akan memulai dengan menyiram pot pertama. Namun, sebelum kamu menyiram, kamu harus mengecek terlebih dahulu apakah pot yang akan kamu siram tidak lebih dari 5 pot. Jika nomor pot masih kurang dari 6, maka kamu bisa melakukan perintah untuk menyiram tanaman. Setelah selesai menyiram pot pertama, sekarang kamu berpindah ke pot kedua. Saat ini, kamu tetap harus mengecek apakah nomor pot masih kurang dari 6. Jika ya, maka kamu bisa lanjut untuk menyiram pot kedua. Perulangan akan terus berlanjut hingga kamu selesai menyiram pot kelima. Karena angka 5 merupakan angka terakhir yang kurang dari 6. Maka proses menyiram tanaman kelima merupakan akhir dari badan perulanganmu. Setiap kali iterasi, komputer menjalankan perintah untuk menyiram pot sesuai urutannya, mirip seperti kamu menyiram pot satu persatu dengan teliti. Setelah mencapai pot kelima, komputer berhenti, karena kondisinya sudah tidak terpenuhi lagi. Jadi, for loop membantu kita untuk melakukan tugas berulang dengan terstruktur. Sama seperti kamu memastikan setiap pot tanaman tersiram dengan urutan yang benar. Dalam pemrograman, for loop memastikan bahwa sebuah perintah dapat dijalankan dengan urutan dan jumlah yang telah ditentukan. Sekarang, coba kamu pikir dan kamu tulis bagaimana contoh dari perulangan for ini dalam kehidupan sehari-hari yang kamu ketahui atau mungkin yang biasa kamu lakukan. Pada video ini, kita akan mempelajari sintaks dasar perulangan for pada Python. Perhatikan baik-baik bentuk perulangan yang muncul di layar. Di awal baris perulangan, ada satu kata yang menjadi pemicu semuanya. Kata ini seperti ajakan, ayo, lakukan, atau mulai. Ketika komputer membaca kata itu, dia tahu ada sesuatu yang harus saya ulangi beberapa kali. Komputer tidak perlu bertanya-tanya lagi apakah harus mengulang. Kata ini adalah tanda bahwa kita sedang masuk ke dalam dunia pengulangan, sebuah dunia di mana satu instruksi akan dilakukan berulang-ulang sesuai pola yang telah kita tentukan. Setelah kata ajakan tadi, ada satu kata lagi yang bisa kamu pilih sesukamu, seperti i, angka, atau warna. Ini bukan nama sembarangan, kata ini adalah penunjuk langkah. Bayangkan, kamu sedang berjalan menyusuri sebuah jalanan setapak yang penuh dengan angka. Setiap langkah yang kamu ambil, kamu beri nama. Hari ini, kamu menyebut langkah pertama sebagai i. Besok bisa jadi kamu menyebut itu sebagai a. Nama ini akan berubah setiap kali perulangan terjadi, mengikuti nilai yang sedang dikerjakan. Komputer akan mengingatnya dan kamu bisa menggunakannya di dalam aksi yang akan kamu jalankan nanti. Nah, ada satu kata kecil yang sering diabaikan, tapi justru sangat penting. Kata itu seperti jembatan yang menghubungkan si pelaku dan apa yang harus dilakukan. Nah, kata dari dalam itulah yang sedang kamu lihat sekarang. Ia memberitahu bahwa apapun yang kamu kerjakan akan dilakukan berdasarkan isi dari suatu kumpulan, entah itu daftar angka, warna, huruf, atau yang lainnya. Kata ini sederhana, tapi tanpanya, komputer tidak tahu harus mengambil data dari mana. Ini seperti petunjuk arah yang bilang lihat ke sini, inilah datanya. Kemudian, muncul sebuah bagian yang terlihat seperti sedang memberi batasan. Dari mana kamu mulai, sampai mana kamu akan berhenti, dan seberapa jauh kamu melangkah setiap hari. Bagian ini seperti peta perjalanan. Komputer membaca peta itu dan langsung tahu. Range adalah penentu wilayah kerja dari perulangan. Dan kita sampai pada bagian yang paling penting. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan dalam setiap langkah? Setelah tanda titik 2, kamu akan menulis instruksi-instruksi. Disinilah aksi terjadi. Kamu bisa menyuruh komputer mencetak angka, menghitung, menggambar, atau apapun yang kamu mau selama perulangannya masih berjalan. Inilah tubuh dari perulanganmu. Tanpa bagian ini, perulangan hanya akan menjadi langkah kosong tanpa tujuan.
Perhatikan kode berikut. Ini adalah bentuk kode dari analogi yang kita pelajari tadi. Sekarang lihat baik-baik bagian range 1,6 dan range 5,0,-1. Keduanya sama-sama menunjukkan dari mana sampai mana komputer harus melangkah. Tapi, mengapa bentuknya berbeda? Pada range 1,6, kita tidak menuliskan langkah atau step secara langsung. Tapi bukan berarti tidak ada step. Komputer secara otomatis menganggap kita ingin maju satu-satu. Jadi, meskipun tidak ditulis, ada langkah tersembunyi di sana, yaitu +1. Sedangkan pada range 5,0,-1, kita menulis langkahnya secara jelas. Kenapa? Karena kali ini kita ingin mundur. Komputer tidak bisa menebak arah mundur sendiri. Jadi, kita perlu menyebutkannya dengan angka negatif, yaitu -1. Sekarang, perhatikan bagian print di dalam perulangan. Ini adalah bagian yang memberitahu komputer. Setiap kali kamu menyiram satu pot, kamu juga akan berkata dengan keras, "Siram tanaman." Maka, komputer pun akan menuliskannya di layar sebanyak jumlah langkah yang kamu lakukan. Letak print yang menjorok ke dalam, itu juga sangat penting. Itu artinya perintah ini hanya dilakukan selama perulangan masih berjalan. Begitu selesai, menyiram semua pot, dia berhenti mencetak apapun. Sekarang, tuliskan masing-masing output dari kedua kode yang ada di layar ini. Lalu, analisislah setiap iterasi perulangannya. Setelah itu, coba kalian modifikasi kedua kode yang ada dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, sekarang waktunya kamu mencoba untuk membuat program baru dengan ketentuan yang ada seperti apa yang telah kita pelajari. Bagaimana? Apa sekarang kalian sudah tahu seperti apa perulangan for? Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dadah!